Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudari salihin salihat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah kembali menghimpun kita salah satu rumah di antara rumah Allah, tempat yang dicintai Allah, tempat yang dicintai oleh Rasulullah, tempat yang dicintai oleh malaikat-malaikat Allah. Semoga duduknya kita di sini merupakan salah satu amalan soleh yang dihitung Allah sebagai pemberat timbangan kebaikan kita nanti di hari hisab. Dan semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga ahlul bait beliau, para ummahatul mukminin, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan kebenaran. Mari kita lanjutkan pembahasan hadis kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab ke-13, bab jalan-jalan menuju kebaikan. Kita sampai pada hadis berikutnya, yaitu hadis ke-127. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahril tariqi kanat tu'dil muslimina." Yang artinya, sungguh saya telah melihat orang dia di dalam surga, dia memotong sebuah pohon di tengah jalan yang mengganggu kaum muslimin. Sungguh saya telah melihat seorang yang bersenang-senang, mondar-mandir, ya, taqallab itu mondar-mandir di dalam surga, disebabkan ia memotong dahan yang berada di tengah jalan karena mengganggu kaum muslimin yang lewat. Ini hadis sangat menarik sekali. Memotong dahan, batang pohon yang ada di jalan yang mengganggu kaum muslimin yang lewat menjadi sebab seorang hamba masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ya, dari hadis ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memberikan satu peluang amalan lagi buat kita dari hadis Nabi SAW, bahwa di antara jalan menuju kebaikan, jalan menuju surga, yaitu tentang bagaimana ada seorang menyingkirkan sesuatu yang menghalangi seorang muslim di jalan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga, ya. Jadi ini dalil kalau menyingkirkan dahan dan akar saja atau batang pohon saja bisa membuat seseorang masuk ke dalam surga, apalagi kemudian seorang yang meringankan kesulitan saudara muslimnya, seorang yang membantu dia dalam menyelesaikan masalah hidupnya, maka itu merupakan amalan kebaikan yang pasti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau juga mengatakan ini juga dalil bahwa surga itu sudah ada, karena Nabi SAW sudah menjelaskan tentang adanya surga, dan ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u
ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan bersegeralah kamu menuju surganya Allah. Maksudnya bersegeralah untuk melakukan kebaikan, di mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. U'iddat itu menggunakan fi'il madhi majhul. U'iddat dipersiapkan. Telah, fi'il madhi itu fi'il lampau atau kata kerja lampau. Maka maknanya surga itu u'iddat, telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti surga itu sekarang sudah ada. Bukan nunggu kiamat dulu baru Allah menciptakan surga, tapi surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini dalil yang penting buat kita untuk mengetahui kalau menyingkirkan satu dahan aja bernilai pahala yang begitu besar di mata Allah, padahal sifatnya hissi, sifatnya itu ya sesuatu yang zahir. Bagaimana kemudian perkara-perkara yang lain, membantu kaum muslimin dalam urusan, tidak hanya urusan fisik tapi urusan moral, ya, kemudian menyokong mereka, mendukung mereka, berpihak kepada mereka, maka ini bisa jadi satu amalan yang besar yang menjadi asbab seorang muslim masuk ke dalam surga. Kalau pekan yang lalu kita membahas tentang atau hari Jumat subuh, ya, kita membahas tentang sikap kita yang harus tetap istiqomah memboikot produk-produk yang pro terhadap Zionis. Maka semoga itu nanti menjadi hujah di hadapan Allah dan menjadi amalan yang semoga menjadi asbab kita semuanya dipilih Allah untuk menjadi penghuni surga. Karena berarti kita mendukung mereka, kaum muslimin yang ada di Palestina, dalam keberpihakan, dalam moral. Bukan soal nanti kemudian perusahaannya bangkrut atau tidak. Ini soal keberpihakan dan ini soal menjaga kewarasan diri, ya. Jadi boikot itu bukan soal mereka tidak bangkrut, setelah perusahaannya besar, sokongannya besar, modalnya luar biasa. Memboikot itu bukan hanya soal membuat mereka tidak punya pemasukan. Itu justru nomor terakhir. Nomor pertamanya ini adalah bukti keberpihakan kita kepada kebenaran. Dan itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Yang kedua, memboikot itu, ya, itu adalah cara kita tetap menjaga kewarasan diri. Kalau kita tetap membeli produk pro-Zionis, berarti kita tidak waras sendiri. Sungguh sakit kita, ya. Kita tidak bisa bayangkan itu. Kita hidup enak di sini, pengajian, masya Allah, bisa datang di masjid mana saja, masjid 24 jam buka. Kemudian kita makan bisa milih, tidur nyaman, sholat 5 waktu aman, ya. Maka kemudian kalau kita kemudian tidak merasakan tidak merasakan berempati kepada mereka atas kesusahan saudara-saudara kita, maka ada yang salah dalam kondisi jiwa kita. Mental kita berarti sakit tadi, ya. Makanya sekali lagi, ya, semoga ini adalah usaha kita sebagaimana yang diusahakan oleh seorang muslim yang yataqallabu fil jannah ini, yang mondar-mandir di surga, hanya masuk surga hanya karena menyingkirkan satu dahan yang menghalangi orang yang lewat. Masya Allah, tabarakallah. Ini hadis berikutnya, ya, jadikan satu amalan kita dalam kehidupan kita. Lanjutnya, dalam riwayat lain, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi la unhiyanna hadha 'anil muslimina la yu'dihim fa udkhila al-jannah. Yang artinya, ketika seorang laki-laki berjalan melewati sebuah ranting pohon yang melintang di tengah jalan, dia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan rintangan ini dari jalan kaum muslimin supaya tidak mengganggu mereka. Maka orang tersebut
dimasukkan ke dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syaukin 'ala at-tariqi fa akhkharahu fa syakara Allah lahu faghfara lahu." Yang artinya, ketika seorang laki-laki berjalan melewati sebuah ranting berduri yang melintang di jalan, lalu dia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Iya, syakarallahu lahu faghfara lahu. Allah berterima kasih. Allah itu kan zat yang asyakur, zat yang maha bersyukur. Maksudnya Allah tidak bersyukur kepada hambanya, tapi Allah itu zat yang senantiasa membalas kebaikan hambanya. Jadi mengartikan syukurnya Allah itu dengan apa? Membalas kebaikan hambanya dengan balasan yang setimpal atau lebih baik daripada kebaikan yang dilakukan hambanya. Faghfara lahu, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Baik, lanjut hadis berikutnya. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa baina al-jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyamin wa ziyadatu thalathati ayyamin wa man massal hasa faqad lawa." Yang artinya, barang siapa berwudu dan memperbaguskan wudunya, kemudian dia menghadiri sholat Jumat, dia mendengarkan dan diam, dia diampuni dosanya yang terjadi antara Jumat itu dengan Jumat yang berikutnya, dan ditambahkan lagi 3 hari. Siapa yang bermain-main kerikil, maka dia telah mengerjakan perbuatan yang sia-sia. Baik, barakallahu fikum. Hadis Abu Hurairah riwayat Muslim ini memberikan satu faedah kepada kita tentang pahala hari Jumat. Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, dengan wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna itu dikatakan oleh para ulama tidak hanya menggugurkan rukun, tapi sunnah-sunnahnya lengkap dikerjakan. Kalau hanya menggugurkan rukun, maka rukun wudu hanya 6 saja. 1 niat, 2 membasuh wajah, 3 membasuh tangan sampai siku, 4 membasuh sebagian kepala, 5 membasuh kaki, ya, mengusap sebagian kepala, 5 membasuh kaki, kedua kaki sampai mata kaki, 6 tertib urut. Tapi fa ahsanal wudu dalam hadis ini adalah memperbagus kualitas wudunya dengan memenuhi syarat rukun-rukun yang lainnya, sunnah-sunnah yang lainnya, misalnya berkumur, istinsyak, istinthar, memasukkan air ke dalam hidung kemudian membuangnya, membasuh telinga, kemudian mengusap telinga, kemudian sunnah di antara sunnah wudu mengulang 3 kali tatslits, ya, kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali, ya. Dan demikian itu dia sempurna dalam wudunya. Kemudian dia setelah berwudu dia berdoa, doa setelah wudu, summa atal jum'ah, kemudian dia mendatangi salat Jumat, ya. Fastama'a, kemudian dia mendengarkan khutbah Jumat dengan seksama, wa ansota, dia diam selama khutbah itu dilaksanakan, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, maka diampunkan untuknya dosa yang dia lakukan antara Jumat yang lalu ke Jumat yang sekarang, ya. Wa ziyadatu salasati ayyam, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan ampunan dosa 3 hari, ya, ditambahkan 3 hari. Wa man massal hasa, atau wa man massal hasa faqad lagu, dan barang siapa yang bermain kerikil atau bermain pasir, maka faqad lagu, sungguh Jumatnya telah sia-sia, ya. Ini menunjukkan bahwa mendengarkan khutbah Jumat itu adalah bagian kesempurnaan pahala Jumat, ya. Makanya tidak ada sikap yang lebih baik kecuali kita mendengarkan dan kita diam, tidak ramai sendiri, ya.
Bahkan jika ada seorang yang kanan kirinya ramai, dalam sebuah hadis disebutkan, kemudian dia menegur orang yang ramai ini dengan kalimat ansit, diam kamu, maka orang yang mengingatkan juga hilang pahala Jumatnya. Yang boleh mengingatkan orang yang ramai di dalam sholat Jumat hanya khatib Jumat. Khatib Jumat boleh mengingatkan, ya, Rasulullah beberapa kali mengingatkan orang yang ramai atau orang yang masuk ke saf awal padahal dia datang belakangan, ya, ditegur sama Rasulullah SAW karena melangkahi beberapa pundak jamaah yang lain padahal dia datang belakangan. Itu Rasulullah menghentikan khutbahnya, kemudian Rasulullah menegur. Nah, yang berhak adalah khatib Jumat, ya. Dan ini yang harus difahami oleh setiap kita, bahwa khutbah Jumat itu ritual yang satu paket dengan sholat Jumatnya. Jadi kalau khutbah Jumat itu jangan sibuk main HP sendiri. Mainan kerikil aja tidak boleh. Bahkan sebagian ulama tegas, dan saya juga setuju dengan fatwa ulama ini, kalau lagi khutbah Jumat itu sudah seharusnya takmir masjid tidak menyediakan kotak infak yang berjalan, hadir. Kotak infak taruh luar saja, karena khawatirnya itu termasuk apa? Menyibukkan diri kita dengan tangan kita. Wong megang kerikil saja fakot lago, ya, sia-sia Jumatnya, apalagi geser-geser kotak infak. Jadi taruh saja di depan beberapa titik, kemudian apa? Diberikan di situ, ya. Nanti kalau mau infak silahkan infak di situ bagi jamaah yang mau infak, seperti itu. Kemudian hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Di antara faedah yang lain yang kita perlu ketahui, kalau kita tahu bahwa khutbah Jumat itu adalah wajib hukumnya untuk kita mendengarkan, ya, maka kita juga, selain kita juga harus perhatian penuh ketika khutbah itu dibacakan. Khotib Jumat itu juga harus menjadi khotib yang bijak, ya. Khotib yang bijak itu bagaimana, Ustaz? Ya, khotib Jumat itu kadang-kadang ya kurang briefing, Pak, ya. Kurang persiapan itu apa? Khutbahnya terlalu lama, hadir. Khutbah Jumat setengah jam ini berarti tidak pernah baca hadis tadi. Ya, khutbah Jumat itu pendek saja, 10 menit lah, sama 5 menit untuk doa, ya. Jangan lama-lama. Kenapa? Karena jamaah Jumat itu yang datang orang baru selesai kerja, siang hari, lapar, baru dari lapangan, mereka menyempatkan sholat. Kemudian kita khutbah, bawa teks khutbah 4 lembar bolak-balik, hadis. Itu kalau jamaah lihat langsung bismikallahumma ahya wa bismika amut, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ya. Iya, makanya apa? Khotib juga harus harus tahu bahwa sebaik-baik khutbah itu khutbah yang pendek, ya. Khutbah yang pendek, dan kemudian selain khutbah itu pendek, khutbah itu juga mudah diterima oleh mustami'nya, ya. Makanya kalau Bapak Ibu tahu, kami di Pusat Pendidikan Dai dan Imam Masjid yang ada di Klaten, yang miliknya FKHM, ya, semua dai khirrijnya AAKI, Akademi Al-Quran FKHM, mesti khutbah Jumatnya cepat, Pak. Itu terkenal itu. Di daerah UMS itu, Pak, ada masjid yang khutbah Jumatnya sangat cepat. Jadi orang itu kalau Jumatan ke situ, tapi imamnya, khotibnya bukan AAKI nih. Khotibnya bukan alumni seperti Ustadz Ilham Uman ini, ya. Pokoknya ke situ semuanya, karena yang lainnya lama. Nah, suatu hari, ya, ada masjid A yang terkenal lama, Pak, ya. Khotibnya nggak datang, yang gantikan alumni kami, ya. Ternyata, Pak, selesainya lebih cepat daripada yang paling cepat se-UMS ini. Ya, ya. Besok lagi dicoba lagi, dikira khotibnya sama, ternyata lama. Ya, hanya ganjelan saja, badal gitu, ya. Tapi hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Ini penting sekali. Orang yang faqih terhadap ilmu tentang khutbah Jumat, dia akan memendekkan khutbahnya, ya. Karena memang inti khutbah itu pendek saja. Kemudian sholatnya yang agak lama tidak apa-apa, ya. Kalau sholat kan tidak bisa ngantuk, mau gimana sholat ngantuk, ya.
paling habis khutbah Jumat aja mau naik ke sholatnya agak hilang kakinya kan, ya kadang-kadang geringgingan sampai mati rasa itu karena tidurnya terlalu khusyuk, ya kan, ya kan. Nah ini jangan sampai terjadi, ya. Jadi dua-duanya harus berbenah, artinya makmum harus tahu bahwa ini adalah ritual yang sakral yang bisa menghilangkan pahala Jumat kita. Khotib juga harus mempersiapkan diri dengan baik, meramu materi dengan ringkas, dan kemudian ada yang dibawa pulang oleh mustami'nya, ya. Jadi sampai kita kan seringnya begitu ya Pak, kalau khutbah Jumat, ya, khotib naik kita masih dengar tuh innal hamdalillah, ya. Terus khutbah kedua kita masih kerasa, tapi selesai sholat kita ditanya isi khutbahnya apa, kita blank, ya. Karena memang tidak ada yang bisa dibawa pulang, ya. Maka ringkas saja, bacakan satu ayat, bacakan tafsirnya, poinkan jadi beberapa poin, selesai, ada hikmah, ada yang dibawa pulang, ya. Contoh khutbah Jumat yang bagus itu Anda datang ke Kudus, datang ke Masjid Menara Kudus, Masjid Baitul Maqdis itu, ya. Ya. Di situ khutbah Jumatnya khatib hanya baca satu hadis, kemudian kandungan hadis ini ada 4. 1 kata-kata, 2 kata-kata, 3 kata-kata, 4 kata-kata, dan seharusnya kita kaum muslimin mengikuti apa yang diajarkan oleh para ulama dari 4 kandungan hadis tadi. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisa'il. Selesai. Duduk, setelah itu doa. Ringan enggak? Ringan tadi. Ya. Jadi enggak sampai memberikan kesempatan jamaah untuk ngantuk tadi. Ya. Nah ini yang harus perlu kita ketahui. Jadi dua sisi, ya. Tetap yang harus bermuhasabah makmumnya sama khotibnya, gitu ya. Makanya penting sekolah khotib itu penting hari ini. Kami bikin sekolah khotib dan imam masjid itu dalam rangka itu. Ya, Tayyip Erdogan itu, ya, presiden Turki itu, ya, yang sangat diplomatis ketika berkhutbah, ketika berada di atas podium, itu lulusan akademi khotib dan imam masjid di Istanbul hadir. Jadinya begitu. Kenapa? Karena memang harus sekolah agar kita tahu ilmunya, ilmu bagaimana mendelivery materi dengan baik, ilmu bagaimana meramu materi sesuai dengan mustami'nya. Lezat tidaknya makanan itu kan bukan soal isinya hadir, tapi soal pas tidaknya kita berikan makanan itu kepada yang mau makan, ya. Kalau isinya, ya tergantung siapa yang mau makan kan. Nah itulah yang kemudian harus kita perhatikan dalam urusan khutbah ini. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdu al-muslimu aw al-mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilayha bi'aynayhi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatri al-ma'i فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجله مع الماء أو مع آخر قطر الماء hatta yakhruja naqiyan minad dunubi. Yang artinya, apabila seseorang hamba muslim ataupun mukmin berwudu, kemudian dia membasuh mukanya, maka keluarlah dari mukanya semua dosa yang terlihat oleh kedua matanya bersama dengan tetesan air atau bersama dengan tetesan air yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya semua dosa yang dia lakukan oleh kedua tangannya bersama dengan tetesan air atau bersama tetesan air yang terakhir. Kemudian apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua dosa yang dijalani oleh kedua kakinya
bersama dengan tetesan air atau bersama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga keluarlah orang tersebut dalam keadaan bersih dari semua dosa. Baik, ini di sini hadis ini menjelaskan tentang fadail wudu, fadilah atau keutamaan wudu. Wudu tidak hanya membersihkan anggota tubuh kita secara zahir, secara physically, ya, dengan membasuh seluruh anggota wajib wudu. Ada 4 anggota, ya, 1 muka, yang kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat kaki. Ya, bukan hanya itu, tapi ada pembersihan secara maknawi, yaitu menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan dengan 4 anggota tubuh kita ini. Dan kata para ulama, mengapa 4 anggota tubuh ini yang dibasuh dalam wudu kita minimal 1 hari 5 kali, ya? Kata para ulama, karena 4 anggota tubuh ini adalah 4 anggota tubuh yang paling kerap dan paling sering digunakan manusia untuk bermaksiat kepada Allah, ya. Maka kalau kita tahu hadis ini bahwa setiap tetesan air wudu itu bisa menghapuskan dosa. Kalau tetesan air wudu yang ada di muka menghapuskan dosa mata, dosa telinga, tangan, dosa perbuatan zalim dengan tangan kita, kaki, dosa langkah dan lain sebagainya, maka ketika berwudu hendaknya seorang muslim, kata para ulama, fayan bagil insan lil insan idza tawaddaa an yastash'ir hadzal makna. Ya, sudah seyogyanya bagi setiap hamba atau setiap muslim ketika berwudu dia memaknai, ya, setiap basuhan air yang mengenai anggota tubuhnya itu dengan makna yang lebih dalam. Tidak hanya makna-makna zahir membersihkan kotoran yang ada di tangan, di muka dan anggota tubuh yang lain, tapi juga sambil kita membasuh, sambil kita memuhasabahi dosa-dosa kita yang kita lakukan dengan anggota tubuh ini, ya. Maka dengan itu semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita di setiap air yang menetes dari bekas air wudu kita. Makanya di antara sunnah wudu, terutama dalam mazhab kita, di kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i disebutkan, ya, di antara sunnah wudu itu tidak membasuhnya dengan handuk, ya. Jadi setelah berwudu biarkan saja air wudu itu menetes dan jangan sampai diseka atau dibasuh dengan kain atau anduk, ya. Ya, itu di antara sunnahnya. Karena apa? Setiap tetesannya itu menghapuskan dosa dan kesalahan. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kabairu." Yang artinya, salat 5 waktu dari salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, dari saum Ramadan ke saum Ramadan berikutnya, menjadi penghapus dosa-dosa yang dilakukan antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Ya, kalimat selama dosa-dosa besar dijauhi, para ulama berselisih pendapat tentang makna ini. Jadi Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, kemudian sholat 5 waktu ke satu sholat ke sholat berikutnya itu menghapuskan dosa-dosa selama dia menjauhi dosa besar. Nah, para ulama berselisih pendapat tentang makna selama dia menjauhi dosa besar. Menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama, dia akan diampuni dosa-dosanya di antara 2 waktu itu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, sholat ke sholat, selama dia sudah bertobat dari dosa besar. Ini makna yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah Jumat satu ke Jumat yang lainnya, Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya, sholat satu ke sholat yang lainnya menghapuskan dosa, tapi hanya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar harus ditempuh dengan taubatan nasuha. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, taubatan nasuha itu taubat yang bisa menghapuskan dosa-dosa besar selama memenuhi 3 syarat. 1, al-iqla',
Al-iqla itu meninggalkan secara totalitas, ninggalin dosa tersebut ya secara total. Kemudian yang kedua an-nadam, penyesalan. Jadi meninggalkannya bukan karena tidak ada kesempatan, meninggalkannya bukan karena kehabisan modal, tapi meninggalkan dosa itu benar-benar karena penyesalan, karena menyesali perbuatan, karena merasa hina di hadapan Allah, karena menyesali bahwa kita tidak seharusnya melakukan dosa ini dengan nikmat yang Allah berikan dari anggota badan yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah al-azmu, azam atau tekad yang kuat untuk tidak mengulang dosa tersebut. Para ulama menambahkan satu syarat lain untuk dosa-dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Misalnya kita pernah melakukan dosa yang kaitannya dengan hak manusia yang terampas, kita merusak barang orang lain, ya, mencuri barang orang lain, maka harus memenuhi syarat keempat, mengganti barang tersebut, ya, kepada orang yang dulu menjadi korban kezaliman diri kita. Kalau 4 ini terpenuhi, maka tobatnya tobat yang nasuha. Ini bisa menghapuskan dosa besar. Adapun yang tadi Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, sholat ke sholat, itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Dan ini pendapat yang kedua adalah pendapat yang lebih kuat daripada pendapat yang pertama. Allahu a'lam bishawab. Lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat?" Qalu, "Bala ya Rasulullah." Ya Rasul. Ya Rasulullah. Qala, "Isbaghul wudu'i 'ala al-makarih wa kathratul khata' خطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط." Yang artinya, maukah kalian aku tunjukkan amalan dengan Allah agar menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu ketika sedang malas, banyak melangkahkan kaki ke masjid, dan menunggu sholat setelah sholat, yang demikian itu adalah riba. Baik, ada 3 amalan di sini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang memiliki fadilah yamhullahu bihil khataya, menghapuskan dosa-dosa, wa yurfa'u bihid darajat, dan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Apa 3 amalan itu? Yang pertama, isbaghul wudu 'alal makarih. Secara redaksional harusnya artinya bukan menyempurnakan wudu dalam keadaan malas, ya, tapi al-makarih itu artinya di waktu-waktu sulit, ya. Contoh di waktu sulit itu dalam kondisi cuaca ekstrim, dingin, kemudian kita tetap memilih wudu daripada tayamum, gitu ya. Lah itu termasuk masuk dalam amalan ini. Atau tetap berusaha mencari air dulu, ya, ketika air tidak ada, dia berjalan dulu ke kanan ke kiri dengan radius yang cukup jauh untuk mendapatkan air untuk berwudu. Itu termasuk dalam amalan ini, menghapuskan dosa dan mengangkat derajat, isbaghul wudu. Kemudian di antara amalan lain selain isbaghul wudu adalah kasratul khutha ilal masjid, memperbanyak langkah ke masjid, ya, berusaha kita memperbanyak langkah berangkat ke masjid, ya. Dalam hadis-hadis yang banyak nanti disebutkan bagaimana setelah ini, bagaimana para sahabat dulu memilih untuk tetap dengan kondisi rumahnya, letak rumahnya jauh dari masjid, semata-mata mengambil pahala ini, ya, mengambil pahala kasratul khutha ilal masjid, memperbanyak langkah ke masjid. Ini juga amalan yang besar pahalanya di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, intidarus shalah ila shalah, menunggu satu sholat dari sholat sebelumnya, maghrib ke isya, ya, nungguin di masjid, ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, menunggunya intidharus shalah ila shalah, ya, menunggunya kita dari satu sholat ke sholat lain dihitung Allah sebagai pahala sholat, ya, dihitung Allah sebagai pahala sholat. Jadi besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikumur ribat, kata Rasulullah SAW,
pahalanya itu seperti pahala ribat. Apa itu ribat? Ribat itu didefinisikan oleh para ulama adalah al-iqamatu ala jihadil adu bil harbi wartibatil khayli wa i'dadiha. Ya. Berdiri berjaga di perbatasan dalam jihad melawan musuh, kemudian wartibatil khayl wa i'dadiha, dan juga mempersiapkan perbekalan jihad untuk pasukan kaum muslimin. Itu namanya ribat. Jadi piket di perbatasan, di teritorial kaum muslimin, itu ribat. Jadi pahalanya sebesar jihad fisabilillah ya, ketika kita melakukan amalan-amalan yang telah disebutkan di atas. Dan ini sekali lagi ini adalah pilihan amal dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap kebaikan yang bisa kita usahakan itu berbalas pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita mengerjakan ya. Nah, ini kita hanya menyebutkan, Imam An-Nawawi hanya menyebutkan beberapa pilihan amal, maka kemudian kalau kita bisa maksimal di dalamnya, ambil yang bisa kita lakukan, kemudian kita istiqomahkan. Selanjutnya dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-bardaini dakhala al-jannah." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat subuh dan asar, maka dia masuk surga. Al-bardain itu dua salat di waktu dingin. Barid itu artinya kan dingin kan. Disebut subuh sama asar itu disebut Rasulullah bardain. Bardain. Kenapa? Karena waktu subuh itu waktu yang masih dingin karena matahari belum muncul. Waktu asar itu waktu yang dingin dari panasnya matahari. Jadi sudah mulai turun kan matahari. Ya, barang siapa yang bisa istiqomah menjaga dua sholat tersebut, ya, kalau perempuan ya standar sholat berkualitas itu ya sholat di awal waktu, sendirian maupun jamaah. Ya, kalau laki-laki ya sholat berjamaah dengan imam rawatib, bukan imam masbuk. Ya, imam rawatib. Ya, jadi imam pertama, imam rawatib itu. Ya. Ya, barang siapa yang bisa begitu, dakhalal jannah. Allah menjamin surga untuk keduanya. Karena memang gini hadirin, Rasulullah bilang sholat yang paling sulit dilakukan oleh orang munafik itu kan sholat isya sama subuh. Tapi sholat yang paling sulit dilakukan oleh orang beriman itu sholat asar hadirin. Makanya di dalam Al-Quran Allah sampai menekankan dengan takkid penguatan di surah Al-Baqarah 238. Allah katakan apa? Hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat 5 waktu dan salat yang ada di pertengahan. Para ulama tafsir sepakat salatul wusta di sini mayoritas ulama tafsir mengatakan adalah salat asar. Kenapa? Karena orang salat asar itu berat tadi. Kalau laki-laki biasanya menunda salat asar karena sudah mau pulang kerja. Akhirnya ditunda. Saya pulang dulu saja ke rumah, perjalanan ke rumah sampai rumah 4:30. Sampai rumah 4:30 tidak mungkin langsung sholat asar nih. Pasti dia layah-layah dulu, taruh tas dulu, ganti baju, mandi dulu, ya, ketemu anak istri dulu, baru setelah itu sholatnya 5:30. Padahal maghribnya 5:30 lebih 1 menit. Ya. Atau yang perempuan pun sama. Perempuan capek-capeknya itu jam 2:30. Ya. Ngantuk-ngantuknya itu 2:30. Ya, itu yang ketawa-ketawa itu biasanya pelakunya ya. Ya. Nah, itu masya Allah, sayup-sayup azan asar itu menjadi pengiring tidur akhirnya. Ya, akhirnya sama, sholatnya 4:30 jam 5 atau jam berapa? Ya, bangun tidur baru kemudian ambil air wudhu. Ya, jadi dua sholat ini kalau dijaga kata Rasulullah dalam hadis ini, hadis bardain ini, man shallal bardain dakhalal jannah. Allah jamin dia masuk surga. Lanjut hadis berikutnya. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Yang artinya, apabila seorang hamba itu sakit atau bersafar, ditulis untuknya pahala sebagaimana yang biasa dia kerjakan pada waktu dia mukim dan sehat. Masya Allah.
Ini privilege untuk orang yang istiqomah melakukan amal soleh. Kata Rasulullah, barang siapa seorang hamba yang sakit atau dia dalam keadaan bersafar, dituliskan untuknya pahala sebagaimana ketika dia sedang sehat dan dia sedang bermukim, tidak safar. Artinya sesiapapun kita yang punya amalan yang kita rutin dan istiqomah ajak melakukan, itu kalau kita jatuh sakit atau punya uzur syar'i tidak mengerjakan, kita tetap ditulis pahala. Contohnya Senin malam ini hari. Jenengan Senin ikut terus satu hari, satu Senin badan greges aja. Maghrib mau berangkat kayaknya sudah tidak mampu nih. Itu jenengan sakit di rumah, pahala ngaji Senin tetap dapat hadis. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini, hadis Abu Musa al-Asy'ari ini masyhur di kalangan para ulama. Dalam keadaan safar pun sama. Safar di sini bukan safar maksiat tentu ya. Safarnya harus safar mubah dan safar ta'ah, ya. Bukan safar maksiat. Safar maksiat itu ke Surabaya mau judi gitu ya, atau ke Jakarta mau bunuh orang. Nah, itu safar maksiat. Tapi kalau safar mubah atau safar ta'at itu mau silaturahim, mau cari ma'isyah yang halal ya, atau bahkan safar wajib seperti haji, itu pahala tetap ngalir terus. Atau safar sunnah, berangkat untuk thalabul ilmi ke negeri orang atau untuk umroh, itu pahala rutinitas kita yang kita lakukan di kampung halaman kita tetap bernilai pahala mengalir kepada kita ya, sampai kemudian kita bisa normal mengerjakannya lagi. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya, hadis selanjutnya dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ma'rufin shadaqatun." Yang artinya setiap perbuatan baik itu satu sedekah. Masya Allah. Kullu ma'rufin shadaqah. Hadisnya simpel sekali ini, tapi ini maknanya luas sekali. Semua kebaikan bernilai shadaqah, mengalirkan pahala shadaqah. Semua kebaikan. Lah apa yang disebut ma'ruf itu? Ma'urifa fi syar'i husnuhu, itu ma'ruf. Ya, yang diketahui oleh dalam syariat kebaikannya. Ya. Yang disepakati dalam syariat bahwa hal itu adalah baik, ya. In kana mimma yuta'abbad bihi lillah, dengan syarat dia niatkan itu untuk beribadah kepada Allah. Harus nata niat berarti ya. Bantu orang nata niat, biar saya bantu orang karena ini perintah Allah misalnya. Kita diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada semua orang. Nah, itu dapat pahala. Ya. Wa in kana mimma yata'amalu bihin nasu, ya. Dan juga yang bermanfaat untuk orang lain, menghasilkan manfaat, maka itu bisa jadi pahala sedekah, ya. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang lain sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, senyum kita kepada saudara kita saja bisa bernilai sedekah. Tabassumuka li akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Wajahmu yang berseri-seri di hadapan saudaramu itu dihitung juga sebuah kema'rufan. Dan setiap kullu ma'rufin sedekah. Setiap hal yang ma'ruf, hal yang baik, itu sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi sekecil apapun perbuatan baik tetap berusaha dilakukan dan jangan ditunda. Kata Rasul dalam sebuah hadis, "Walladzi nafsi biyadi", demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, demi Allah, "Innallaha la yamallu hatta tamallu", sesungguhnya Allah tidak pernah bosan melihat dan menilai semua perbuatan hambanya, hatta tamallu, sampai kita sendiri yang bosan beramal. Jadi Allah itu tidak punya sifat bosan melihat, mendengar, menulis semua, memerintahkan malaikatnya untuk menulis semua amalan kebaikan hambanya, hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan sampai kita sendiri yang bosan. Maka sekecil apapun perbuatan saleh, ya, mari kita usahakan semaksimal mungkin, karena bisa jadi yang kecil dan yang remeh itu menjadi sebab kita masuk surga. Ya. Karena seringkali yang besar dan yang terlihat oleh orang itu justru gagal menjadi satu kebaikan karena terkotori dengan dosa riya, karena terkotori dengan dosa takabur, ya, malah nggak jadi pahala. Tapi yang kecil-kecil itu, yang remeh-remeh, itu malah justru kadang-kala menjadi sebab seseorang itu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dilihat orang aja enggak, tapi dia kerjakan dengan
ikhlas lillahi ta'ala bernilai besar gara-gara dia punya niat yang lurus, punya niat yang bersih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa kam min amalin, ya, rubba amalin saghirin yu'azzimun niyyah wa rubba amalin kabirin yusaghirun niyyah, ya, tusaghirun niyyah. Dalam sebuah perkataan para ulama mengatakan berapa banyak amalan yang kecil itu jadi besar di mata Allah gara-gara niat. Berapa banyak amalan yang besar itu kecil di mata Allah gara-gara niat, ya. Maka kalau kita tahu rumus ini, kita akan mengejar semua amalan yang kecil dan yang besar sambil terus meluruskan dan mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatan wa ma suriqa minhu lahu sadaqatan wa la yarza'u sadaqatun wala yarzaquhu ahadun illa kana lahu sadaqatan." Yang artinya tidak ada seorang muslim yang menanam suatu tanaman kecuali apa saja yang dia makan darinya dinilai sebagai sedekah baginya. Apa saja yang dicuri darinya menjadi sedekah baginya, dan tidak ada seorang pun yang meremehkannya melainkan dianggap sebagai sedekah baginya. Terus lanjut. Dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Muslim disebutkan, fala yaghrisul muslimu ghursan fayakula minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatun ila yaumil qiyamah. Yang artinya, tidaklah seorang muslim menanam sesuatu tanaman kemudian manusia, binatang atau burung memakan darinya kecuali dinilai sebagai sedekah baginya sampai hari kiamat. Terus satu lagi. Dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Muslim disebutkan, la yaghrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wa la dabatun wa la syai'un illa kanat lahu sadaqatan. Yang artinya, tidak seorang muslim pun yang menaburkan benih tanaman, dan tidak pula dia menanam satu tumbuhan kemudian manusia, binatang atau makhluk apapun memakan darinya melainkan dinilai sebagai sedekah baginya. Iya, insyaallah. Nanam benih, ada hasil bumi, dimakan oleh dirinya sendiri atau keluarganya atau orang lain atau burung atau hewan yang lewat, ya, dihitung sama Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala sedekah, ya. Atau dicuri orang, wa masuriqa minhu lahu sadaqah, ya, sendal antum dicuri orang, ya, suka kehilangan sendal nih, ya, sedekah itu, alhamdulillah sedekah, berarti harus ganti sendal yang baru. Itu aja, tidak usah emosi, tidak usah, sedekah saja, ya, sedekah, ya. Ada kisahnya Imam Nawawi, ya. Imam Nawawi lagi wudu, kemudian taruh nih pecinya di atas begini. Kemudian karena tahu mungkin ya ini pecinya Imam Nawawi, peci mahal nih kayaknya, ya. Akhirnya ada pencuri nih yang tadinya mau nyolong sendal, ngelihat peci nih kan, ya ambillah peci, lari langsung. Imam Nawawi kejar dia. Imam Nawawi kejar. Imam Nawawi yang menulis Riyadhus Shalihin ini. Imam Nawawi kejar, orang lain murid-muridnya ikut ngejar, maling ya kan. Udah akhirnya ketangkap si maling ini, di tangannya ada apa? Ada peci. Orang sudah mau mukulin, Imam Nawawi bilang stop katanya. Jangan dipukul. Ya. Loh, terus buat apa kalau enggak dipukul ya, Imam? Kan sudah kita tangkap. Kami pun mengejar maling ini gara-gara kami melihat kamu mengejar dia. Ya. Aku tidak punya niat untuk memukulnya. Terus itu apa? Menghukumnya wahai Imam. Aku juga tidak punya niat untuk menghukumnya. Aku hanya ingin memperbarui akad dengannya. Kalau ini peciku ini diambil dia,
ya, tanpa seizinku, maka ini barang haram. Aku tidak pingin yang dapat pahala sedekah cuman aku, ya. Maka sebenarnya aku mau nangkep dia itu untuk memperbarui akad, bahwa aku berikan peci ini untukmu, biar kamu tidak dosa, ya. Aku berikan peci ini untukmu. Setelah itu dilepas sama Imam Nawawi, Masya Allah, ya. Jadi biar yang dapat pahala tidak hanya kita, tapi yang nyuri juga dapat pahala. Dan statusnya berarti bukan pencuri, tapi penerima manfaat, ya, penerima hibah, ya. Masya Allah, tabarakallah, ya. Jadi apapun yang kemudian bermanfaat secara duniawi dan secara ukhrawi itu berpahala. Loh, burung dari mana Ustaz? Manfaat ukhrawinya. Kalau manfaat duniawinya dia jadi nggak lapar. Kalau manfaat ukhrawinya, setiap kicauan burung itu kan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu juga kembali kebaikannya kepada yang memberi makan walaupun tidak disengaja, gitu ya. Jadi berbuat baiklah kepada siapa saja dan apa saja. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan kita untuk berbuat ihsan kepada apa saja dan siapa saja. Muslim, non muslim, manusia, hewan, tumbuhan, kita harus berbuat baik kepadanya. Karena di setiap kebaikan itu ada pahala sedekah yang Allah tulis untuk kita. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ini mungkin sampai sini dulu. Masih ya? Masih berapa halaman? Masih 1 halaman ya. Masih 1 episode lagi untuk jalan-jalan kebaikan ini. Ini memang banyak sekali hadis di bab ini. Beda dengan bab-bab yang lain karena memang Imam Nawawi seakan-akan memberikan kita peluang banyak amalan untuk bisa kita pilih dan kita prioritaskan mana yang sesuai dengan potensi kita. Mari kita jadikan sebagai amalan yang rutin dan amalan istiqomah. Semoga kita ketika uzur tidak bisa mengerjakan, kita tetap mendapatkan pahala amalan tersebut karena kita rutin mengerjakannya dan menjadikan ia sebagai kebiasaan. Allahu a'lam bishawab. Ini dulu hadirin muliakan Allah. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.